Chapter 1396 Telling. Selain itu, memiliki inti jiwa kedua berarti dia harus setidaknya setingkat gelar Douluo. Dengan kata lain, bercinta satu malam telah membuatnya mengalami perubahan total dan mendapatkan pangkat judul Douluo dalam sekali jalan. Bahkan Tang Wulin berpikir bahwa ini tidak dapat dipercaya. Tampaknya terlalu mudah. Meskipun langkah kultivasinya sudah sangat cepat. Dia memperkirakan bahwa dia akan membutuhkan sekitar 2 tahun untuk mencapai pangkat judul Douluo sambil memiliki dasar yang kuat. Namun, yang mengejutkannya, dia telah mencapai prestasi itu pada saat itu juga. Tidak perlu menyebutkan ketegasan yayasannya. Tidak setiap judul Douluo dapat memiliki inti jiwa kedua. Bahkan jika itu hanya langkah pertama, itu sudah merupakan prestasi yang luar biasa. Memiliki inti jiwa kedua berarti dia tidak akan mengalami hambatan dalam kultivasinya sampai dia setidaknya berada di peringkat ke-95. Ketinggian yang mengejutkan ini berbeda dengan langit dan bumi dibandingkan dengan rasa sakit yang harus dialaminya ketika ia masih muda. Tang Wulin tidak pernah berharap bahwa ia akan mengalami transformasi yang aneh. Dia berdiri kosong di mana dia berada untuk sesaat. Ketika dia mengkonfirmasi bahwa dia tidak bermimpi dan semua yang terjadi sebelum ini adalah nyata. Hati Tang Wulin berangsur-angsur menjadi tenang. Gu Yuena, dia pasti memiliki rahasia yang tak terkatakan. Sebelum ini, dia berpikir bahwa dia khawatir dia tidak akan bisa melindunginya. Bahwa ada sesuatu yang mengancam keamanannya. Namun, sepertinya bukan itu masalahnya sekarang. Mereka berdua sudah cukup kuat. Dia memiliki Akademi Shrek dan Sekte Tang di belakangnya juga. Bahkan jika dia menghadapi musuh yang tangguh seperti Pagoda Roh atau bahkan pemujaan Roh Kudus, itu tidak seperti dia tidak berdaya melawan mereka. Jika dia mau, dia bisa kembali ke sisinya jika dia mau. Juga, dengan basis budidaya mereka saat ini, jika mereka melepaskan transformasi Dewa Naga, mereka bahkan bisa melarikan diri dengan nyawa mereka ketika menghadapi limit Douluo. Selama limit Douluo itu bukan kuasi God. Jadi, apa rahasianya sehingga dia kesulitan mengatakannya? Tidak mudah baginya untuk mencoba menemukan jawabannya. Dia hanya bisa memikirkan hal-hal saat dia pergi. Bagaimanapun, dia harus menjadi lebih kuat. Tang Wulin lebih yakin tentang ini dari sebelumnya. Hanya jika dia cukup kuat dia bisa membantu Gu Yuena ketika rahasianya dijaga ketat akhirnya muncul. Rasa sakit di hatinya berangsur-angsur mereda. Dan keanggunan yang menawan kembali ke sana. Tadi malam benar-benar luar biasa baginya. Juga, dia mengerti motif Dai Yuner untuk melakukan apa yang dia punya padanya. Untuk putri ini, dia tidak bisa menemukannya dalam hatinya untuk membencinya. Selain itu, justru karena tindakannya itu dia dan Gu Yuena bisa berkumpul. Kalau tidak, dia tidak tahu kapan dia akan melihat kekasihnya lagi. Sekarang setelah dia memikirkannya, segalanya terasa agak aneh. Pagi telah pecah dan dia tidak berada di markas Tang Sekte. Yali pasti khawatir sakit. Dia memutuskan untuk kembali sebelum yang lain. Dia menghasilkan 1 set pakaian segar dari perangkat penyimpanan jiwa dan keluar dari taman. Setelah memastikan posisinya, dia buru-buru kembali ke markas Tang Sekte. Dia baru saja melangkah ke dalam gedung ketika cahaya melintas di depan matanya. Roh suci yang tampak cemas. Douluo muncul di depannya. Ibu. Tang Wulin menyapanya dengan tergesa-gesa. Roh Kudus Douluo mengawasinya. Segera, matanya mencatat syok. Apa yang telah kamu lakukan? Kenapa aku merasa auramu entah bagaimana menguat? Basis kultivasinya baru saja naik ke pangkat judul Douluo. Jadi cincin jiwa adalah satu-satunya hal yang tidak dia miliki saat ini. Kekuatan spiritual Tang Wulin belum terbiasa menyembunyikan basis budidayanya sendiri. Ekspresinya sedikit canggung. Ibu, mari kita bicara di dalam. Roh Kudus Douluo melihat bahwa ia memiliki masalah yang parah dan memutuskan untuk tidak melanjutkan. Dia menariknya kembali ke kamarnya. Aku khawatir sakit. Di pagi hari, Xie mengetuk pintu Anda. Ketika dia masuk, dia tidak bisa menemukanmu. Hanya ada 2 sirkuit jiwa di sana yang lolos bahkan dari deteksi saya. Saya segera tahu bahwa sesuatu telah terjadi pada Anda. Untungnya, Anda membuatnya kembali utuh. Apa yang sebenarnya terjadi?
Roh Kudus Douluo bertanya dengan tergesa-gesa. Tang Wulin terdiam dan memutuskan untuk menceritakan segalanya padanya. Dia membutuhkan orang lain untuk membantunya menganalisis pikiran Gu Yuena saat ini. Ibu, ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu. Ini tentang saya dan Gu Yue. Dan juga Naer. Roh Kudus Douluo berusia lebih dari 100 tahun dan memiliki pengalaman yang kaya. Tang Wulin membutuhkan bantuannya dalam menganalisis apa yang terjadi pada Gu Yue dan Naer. Juga, dia memiliki kepercayaan penuh pada ibu baptisnya ini. Tanpa dia akan mati di tangan Raja Underworld Douluo Haluosa sehari sebelumnya. Kehilanganmu tadi malam terhubung dengan mereka. Ekspresi terkejut muncul di mata Yali. Tang Wulin menggaruk kepalanya sambil mengenakan ekspresi canggung. Tidak. Mereka tidak ada hubungannya dengan kepergianku dari sini. Tetapi mereka akan muncul setelahnya. Biarkan saya mulai dari atas. Di sana. Dia mulai dengan bagaimana dia dan Naer saling kenal sejak mereka masih muda. Dia bercerita tentang bagaimana dia bisa mengenal Naer dan membawanya pulang. Kemudian, ia melanjutkan dengan cerita tentang hilangnya Naer. Orang tuanya meninggalkannya. Wu Zhangkong menyukai dia. Dan akhirnya memasuki Akademi Shrek. Dia menceritakan semua yang telah terjadi. Dia pada dasarnya meninggalkan proses kultivasinya. Dia fokus pada hubungan antara dia, Gu Yue, dan Naer. Dia juga memberitahunya tentang mereka berdua muncul setelah itu dan bergabung dengan Gu Yuena. Semakin banyak Roh Kudus Douluo mendengarkan, semakin jantungnya berdetak kencang. Dia memandang Tang Wulin, dan ekspresinya sangat bingung. Seseorang dengan dua jiwa, yang dapat membelah menjadi individu yang berbeda dan bergabung menjadi satu lagi. Saya belum pernah mendengar hal seperti itu, kata Yali tanpa ragu. Terkejut dengan kata-katanya, Tang Wulin berkata, Anda belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya. Yali menggelengkan kepalanya. Tidak. Dan aku bisa yakin bahwa tidak ada catatan tentang ini di salah satu buku sejarah. Ini pasti semacam mutasi. Ini istimewa dan bahkan mungkin unik. Ada catatan yang menguraikan insiden di mana jiwa binatang dibudidayakan menjadi manusia. Misalnya, pendiri Tang Sekte, istri 1000 tangan Douluo Tang San. Dikatakan bahwa dia awalnya adalah kelinci tulang lunak 100.000 tahun yang dibudidayakan menjadi manusia. Ketika dia mendengar ini, hati Tang Wulin bergetar. Apakah dia tidak berbicara tentang ibu kandungnya? Yali melanjutkan, namun, bahkan jika jiwa binatang dibiarkan menjadi manusia, itu tidak mungkin menjadi dua orang. Apalagi memiliki beberapa episode schizophrenia. Juga, garis keturunannya terkait erat denganmu. Dan dia bahkan memberitahumu tentang Dewa Naga. Saya tidak ingat perpustakaan Akademi Shrek yang menyimpan catatan tentang Dewa Naga. Kisah ini mungkin nyata, tetapi lebih mungkin dia mengarangnya. Namun, tidak ada keraguan bahwa garis keturunan Anda berhubungan dengan miliknya. Itu sebabnya banyak hal terjadi. Saya tidak pernah tahu bahwa asal-usul Naer begitu misterius. Saat itu, Naer telah memperlihatkan bakat luar biasa ketika dia belajar dengan Bro Terming. Laju peningkatannya sama seperti yang Anda tampilkan baru-baru ini. Saat itu, Bro Terming dan saya berpikir bahwa dia telah menemukan penggantinya. Bro Terming bahkan berpikir untuk menyerahkan posisi paviliun-paviliun Dewa Laut kepada gadis kecil Naer di masa depan. Jiwa bela dirinya adalah tombak naga perak. Jika jiwa bela diri Gu Yue bukan kontrol elemental, tetapi Raja Naga Perak, seperti yang Anda katakan, maka mereka mungkin benar-benar memiliki jenis hubungan yang baru saja Anda bicarakan. Tapi itu aneh. Ada apa dengan mereka berdua? Apakah Anda tahu sesuatu tentang keluarga mereka? Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Aku belum pernah bertemu keluarga mereka. Saya hanya tahu bahwa Naer dibawa pergi oleh anggota keluarganya saat itu. Dan Gu Yue pasti berasal dari keluarga kaya. Setelah itu, kami berpisah. Dia selalu sangat misterius. Setiap kali kami bertemu, dia tampak sedih. Terutama setelah festival tanggal. Dia terus mengatakan sesuatu seperti, dia tidak bisa bersamaku. Yali menatap Tang Wulin dalam-dalam. Pandangannya agak aneh. Kamu sangat mirip dengan saudara Ming. Tetapi anak-anak sekarang ini, mereka lebih berani dari kita dulu.
Wajah Tang Wulin memerah. Ibu. Sebuah tawa keluar dari mulut Yali. Jangan terlalu memikirkannya. Saya akan melakukan analisis sederhana tentang ini untuk Anda. Pertama, saya pikir gadis muda ini Gu Yuena berarti tidak membahayakan Anda. Dan dia benar-benar menyukai Anda. Kalau tidak, dia tidak akan memberikan dirinya sendiri padamu. Juga, saya pikir ada dimensi yang lebih dalam hubungan antara Anda berdua. Kalau tidak, saya belum pernah mendengar sesi bercinta antara master jiwa pria dan wanita yang mampu meningkatkan basis kultivasi seseorang dari Soul Douluo ke titel Douluo. Itu seperti mencapai surga dalam satu langkah. Dengan 2 poin ini, aku bisa menegaskan bahwa tidak peduli situasinya. Dia tidak bermaksud menyakitimu dan dia benar-benar menyukaimu. Adapun rahasia apa yang dia simpan, kita hanya bisa menunggu dia mengungkapkannya. Terlalu sulit bagi kita untuk mencari tahu sekarang. Ketika Anda kembali, cobalah untuk memobilisasi beberapa pasukan Tang Sekte untuk menyelidiki keluarganya. Mungkin Anda akan menemukan sesuatu. Anda, untuk satu, jangan terlalu khawatir tentang hal ini. Dia memberi Anda segalanya dan menyelamatkan hidup Anda ketika Anda berada dalam bahaya beberapa kali. Apa lagi yang kamu butuhkan? Apa yang seharusnya Anda lakukan sekarang menjadi lebih kuat? Jika dia benar-benar dalam bahaya, Anda akan dapat membantunya saat itu. Masalahnya tidak bisa tetap menjadi masalah selamanya. Waktunya akan tiba ketika harus ditangani. Ketika hari itu tiba, kebenaran akan diungkapkan secara alami. Juga, chapter 1397 Fle. Ketika dia mengatakan ini, Yali berhenti sejenak. Dia memandang Tang Wulin dengan senyum setengah terbentuk dan berkata, sebagai seseorang yang pernah mengalaminya, saya dapat memberitahu Anda dengan pasti bahwa ketika seorang gadis menyerah pada seorang pria untuk pertama kalinya, sikapnya terhadap pria itu akan pasti berubah. Dia akan mengingatnya selamanya. Dan dalam kasus yang lebih serius akan memandang orang itu lebih penting daripada hidupnya sendiri. Hubungan antara pria dan wanita adalah bagian penting dari hubungan. Semua dalam semua. Kamu berdiri untuk mendapatkan yang terbaik. Tang Wulin menatap Roh Kudus Douluo di depannya dengan mulut ternganga. Baru pada akhirnya dia menyadari bahwa ibu baptisnya mengejeknya. Ketika dia merasa tidak yakin apakah harus tertawa atau menangis, dia menjawab, Ibu, haruskah kamu melakukan ini padaku? Saya sebenarnya merasa tertekan. Yali berkata sambil tersenyum. Apa yang harus ditekankan? Seorang putri mendorong dirinya ke tangan Anda. Dan Anda berdua mendorongnya ke bawah tempat tidur. Seorang wanita muda yang baik telah memberikan dirinya kepada Anda dan membantu Anda meningkatkan pangkat judul Douluo. Kenapa kamu merasa sedih? Bisakah dia melarikan diri? Dia hanya akan mungkin mencintaimu seumur hidupnya. Jika cinta antara kalian berdua bertahan, tidak perlu ada di sisi satu sama lain setiap hari. Apa punyamu akan selalu menjadi milikmu. Tang Wulin tiba-tiba merasa bahwa dia seharusnya tidak menceritakan segalanya padanya. Dia entah bagaimana merasa bahwa ibu baptisnya menatapnya berbeda sekarang. Dia merasa seperti playboy di bawah tatapannya. Senyum di wajah Yali melebar. Saat ini, yang ingin aku tahu adalah apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan dengan putri itu. Anda telah melihatnya. Semuanya. Dan Anda berdua bahkan meringkuk bersama. Meskipun kamu tidak benar-benar melakukannya, dia masih seorang putri. Apakah dia akan membiarkan Anda pergi? Tang Wulin berkata sambil menatap dengan mulut ternganga. Apa? Apa yang harus saya lakukan? Kalau begitu, Yali berkata, Kekaisaran Luo Bintang ramah terhadap Tang Sekte. Sebenarnya bukan masalah besar bagimu untuk menikahinya. Lagi pula, dengan status Anda, tidak ada yang akan mengatakan apapun tentang Anda memiliki beberapa istri. Anda dapat menjadi ayah bagi banyak anak di masa depan juga. Tang Wulin merasa benar-benar terdiam. Dia kehilangan kata-kata. Dia menghabiskan waktu lama dalam keheningan sebelum dia berhasil berbicara. Ibu. Apakah semua ibu di bawah langit berharap putra mereka memiliki lebih banyak istri dan menjadi ayah dari banyak anak? Yali tertawa terbahak-bahak. Tentu saja. Saya akhirnya memiliki seorang putra. Jadi, wajar saja jika saya berharap memiliki banyak cucu dan cucu di masa depan.
Manfaat terbesar menjadi limit Douluo adalah saya punya banyak waktu untuk membantu Anda menjaga anak-anak Anda. Ujung bibir Tang Wulin berkedut. Ibu, aku menyesal menceritakan semua ini padamu. Yali memutar matanya. Menyesal. Sudah terlambat untuk itu sekarang. Apakah Anda memerlukan bantuan saya untuk melamar? Di istana. Maksudku, tidak. Tolong jangan. Tang Wulin terkejut. Ibu, bisakah kamu berhenti mengejekku? Saya pikir kita harus meninggalkan Star Luo sesegera mungkin dan pulang dengan cepat. Saya ingin segera pergi. Melihat rasa malunya, Yali tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak pernah merasa sebahagia ini sejak dia mengadopsi putra baptis ini. Kamu tidak akan bertanggung jawab untuknya? Yali bertanya sambil tersenyum. Tang Wulin berkata dengan senyum pahit. Apa yang harus saya pertanggungjawabkan? Saya sudah bersikap baik dengan tidak memintanya untuk bertanggung jawab. Yali berkata sambil tersenyum. Jika itu masalahnya, kita benar-benar harus bergerak. Kalau tidak, kita akan menjadi sup panas jika kita dipanggil oleh keluarga kerajaan untuk ini. Tang Wulin telah memilih untuk lari pada akhirnya. Meskipun ia sedikit sedih karena diejek. Namun, saran Yali sebagai pengamat masih sangat menghiburnya. Terutama ketika dia mengatakan bahwa Gu Yuena akan mencintainya seumur hidup. Itu membuatnya sangat tenang. Dia menghubungi Smiley Face Douluo. Awalnya, rencana mereka adalah bergerak setelah beberapa hari. Tang Wulin bahkan mengundang beberapa orang untuk sesi sparring. Namun, dia merasa bahwa yang terbaik adalah mereka pergi sesegera mungkin. Mengingat situasinya, Dai Yuner sudah menggunakan narkoba untuknya. Tidak ada yang tahu apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Dia bahkan mungkin mengerahkan sumber daya kekaisaran untuk memaksanya tinggal. Oleh karena itu, sesi sparring dengan Long Yue dan yang lainnya tidak tampak penting saat ini. Dia pergi menemui Smiley Face Douluo untuk memberitahunya bahwa dia akan meninggalkan Star Luo dengan rekan-rekannya hari ini untuk kembali ke benua Douluo. Meskipun Smiley Face Douluo sedikit terkejut, dia buru-buru mengaturnya. Pada tengah hari, Tang Wulin dan rekan-rekannya sudah dalam perjalanan keluar dari kota Star Luo dengan kendaraan Tang Sekte. Kekaisaran Luo Bintang. Di istana. Apa? Dai Tianling menatap putrinya di depannya. Ekspresinya adalah tontonan untuk dilihat. Pada awalnya, ketika dia melihat cincin hitam di sekitar mata putrinya, dia merasa patah hati. Namun, ketika dia mendengar bahwa Dai Yuner telah gagal dan orang lain menggulung spray dengan Tang Wulin tadi malam, dia tidak bisa menahan amarahnya. Ini adalah istana. Bagaimana seseorang bisa masuk tanpa terdeteksi? Dia bahkan menugaskan seseorang untuk menjaga telinga di kamar sepanjang malam. Itu sangat memalukan. Dia hampir pingsan karena menahan napas karena marah. Dia terhuyung dan duduk di kursinya. Ketika Dai Yuner melihat ekspresi mengerikan ayahnya, dia terkejut. Dia dengan cepat bergerak di dekatnya. Dia memijat dadanya dan dengan ringan memukul punggungnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini memalukan. Dai Tianling melolong. Cukup memalukan bagi putrinya untuk menawarkan dirinya kepada seseorang. Tetapi sekarang dia telah gagal dan orang itu pergi begitu saja. Ini benar-benar. Dai Yuner berkata dengan rasa takut yang masih melekat. Ayah, sebenarnya, aku merasa beruntung. Tang Wulin. Dia bukan manusia. Mereka tidak berhenti sama sekali sepanjang malam. Tempat tidur saya hampir roboh. Jika itu aku akan. Dai Tianling sedikit terpana. Laki-laki adalah makhluk sensitif ketika sampai pada kehebatan mereka di tempat tidur. Dia memandangi putrinya. Dan dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Bahkan sebagai penguasa suatu negara, dia bingung sekarang. Dia tidak bisa menyalahkan Tang Wulin karena putrinya yang praktis menculiknya di sini. Menurut rencana, dia seharusnya menangkap mereka dengan tangan kosong di kamar tidur. Dengan begitu, dia bisa memaksa Tang Wulin menikahi Dai Yuner. Namun, dengan hasil saat ini, bagaimana ia harus bertindak? Ayah, aku tidak tahu harus berbuat apa. Cibir Dai Yuner. Yang mulia, ada laporan. Iring-iringan Tang Sekte baru saja meninggalkan Star Luo City. Mereka meninggalkan. Dai Tianling tertegun. Tapi dia perlahan-lahan menjadi tenang. Dia menghela nafas panjang.
Kurasa itu baik bahwa mereka juga pergi. Sebenarnya, dia khawatir Tang Wulin akan datang untuk mencari penjelasan. Dia akan menuduh putrinya membiusnya. Dan seluruh masalah ini bahkan akan lebih memalukan. Sekarang Tang Wulin telah melarikan diri. Masalah ini akan berakhir. Itu satu-satunya cara. Yuner, aku akan memilih pelamar yang cocok untukmu. Dai Tianling menghela nafas panjang. Dalam sekejap ini, dia tampaknya sudah tua. Dai Yuner menggelengkan kepalanya dengan panik. Tidak, ayah. Yuner tidak akan menikah dengan siapapun. Yuner akan tetap di sisimu dan menjagamu. Ayah, Yuner bersalah. Aku membuatmu khawatir. Setelah mereka keluar dari Star Luo City dan mobil-mobil berada di jalan raya, Tang Wulin akhirnya merasa lega. Kami berhasil. Entah bagaimana, Desmilai Face Dou Luo berada di mobil yang sama dengannya. Setelah mengalami serangan mendadak Raja Dou Luo Underworld, dia hanya merasa nyaman jika dia adalah orang yang secara pribadi mengawal Tang Wulin ke kapal. Basis kultivasinya tidak sekuat Roh Kudus Dou Luo. Akibatnya, dia tidak menyadari bahwa Sekte Master di sampingnya telah menembus ke tingkat gelar Dou Luo tanpa sepengetahuannya. Sekte Master, kamu terlihat bermasalah. Mengapa Anda terburu-buru untuk pergi? Tanya Hu Jie. Tang Wulin menjawab dengan senyum pahit. Bukan apa-apa. Saya khawatir tentang situasi di benua Dou Luo. Kultus Roh Kudus jauh lebih kuat dari yang kita duga. Yayasan Tang Sekte ada di sana. Saya hanya akan merasa nyaman jika saya kembali sesegera mungkin. Hu Jie mengangguk dengan ekspresi muram. Itu benar. Aku tidak berpikir kalau Raja Dunia Bawah Dou Luo masih hidup. Dengan ahli di sisi mereka, itu benar-benar memberi kita banyak masalah. Saya rasa dia adalah kaisar dari satu kaisar Roh Kudus, satu kaisar, dan 4 hierarki Raja Surgawi. Aku takut jarang menemukan seseorang dari benua yang bisa mengalahkannya dalam pertarungan 1 lawan 1. Tanpa Atlas Dou Luo, saya khawatir dia adalah orang yang paling kuat sekarang. Tang Wulin saat ini memiliki gagasan peringkat Dou Luo batas. Ketika dia memikirkan insiden itu beberapa hari yang lalu, Tang Wulin mengangguk setuju. Kekuatan Raja Dunia Dou Luo memang melebihi kekuatan manusia. Ketika saya kembali, saya akan membahas ini dengan Yang Mulia Asmara tentang rencana masa depan kita. Jika Pagoda Roh benar-benar bersekongkol dengan kultus Roh Kudus di tingkat yang lebih tinggi, maka seluruh benua pasti akan bertemu dengan bencana besar. Hu Jie berkata, paling tidak, saya tidak berpikir ada orang di antara para ahli tingkat tinggi yang bisa melawannya. Dewa semu setara dengan 3 dewa. Bahkan dengan Roh Kudus Dou Luo, mereka akan membutuhkan setidaknya 2 batas Dou Luo untuk bertarung melawan Raja Dou Luo Underworld ini. Namun, ada juga ahli lain dalam kultus Roh Kudus. Pagoda Roh memiliki rahasia tersembunyi yang kaya. Tidak ada yang tahu seberapa kuat mereka sebenarnya kecuali mereka dipaksa untuk memainkan kartu mereka yang paling kuat. Perjalanan mereka lancar. Tidak ada hambatan atau serangan mendadak dari kultus Roh Kudus. Akhirnya, Tang Wulin membawa teman-temannya ke pantai. Kapal selam sudah menunggu mereka di laut. Mereka menghubungi Long Yuxue, dan kapal selam muncul untuk menyambut mereka. Hall Master Hu, saya harus membebani Anda dengan hal-hal di Star Luo, kata Tang Wulin kepada Hu Jie. Hu Jie terkekeh. Sekte Master, Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang Roh Kudus Cult. Saya punya kepercayaan pada Anda dan kawan-kawan Anda. Karenanya, Anda harus merawat diri sendiri. Kamu adalah harapan Akademi Tang Sekte dan Shrek. Chapter 1398, The Federal Fleet. Kemenangan dalam pertempuran 5 dewa telah memberi reputasi Tang Wulin dorongan di seluruh benua. Dia telah menjadi nama rumah tangga di 3 benua besar, yaitu Dou Luo, Bintang Luo, dan Roh Dou. Kembalinya dia kali ini akan membawa tantangan baru yang harus dia hadapi. Dia akan memiliki lebih banyak tanggung jawab juga. Tetapi dia telah tumbuh lebih kuat juga. Roh Kudus Cult memahami bahaya dan masalah yang mungkin bisa dia bawa kepada mereka. Untuk alasan ini, mereka mengirim kekuatan besar yang sangat kuat seperti Raja Dunia Bawah Dou Luo untuk menghadapinya sebagai langkah preemptif. Orang bisa mengatakan betapa prihatinnya mereka terhadap pertumbuhan dan kemajuan Tang Wulin. Di mata Hu Jie,
Sekte Master ini pasti akan naik menjadi limit Douluo di masa depan. Bahkan, dia akan lebih dari sekadar Douluo batas biasa. Kapal selam itu merapat. Setelah melambaikan tangan ke Smiley Face, Douluo berdiri di tepi pantai. Tang Wulin dan rekan-rekannya naik kapal selam berturut-turut. Pintu Palka ditutup, dan kapal selam itu tenggelam perlahan ke laut seperti paus raksasa. Setelah berada di misi diplomatik ke Kekaisaran Dou Spirit dan Kekaisaran Luo Bintang untuk beberapa waktu, Tang Wulin akhirnya menyelesaikan misinya. Seseorang bahkan bisa menggambarkan penyelesaian misi sebagai pencapaian yang berlebihan. Saat ini, ia akhirnya bisa dianggap sebagai Master Sekte Tang, sekte yang diterima oleh seluruh sekte Tang. Tang Wulin, Anda harus memanfaatkan waktu Anda untuk berkultivasi selama perjalanan kembali ini. Manfaatkan kesempatan ini dan jangan biarkan gangguan apapun selama perjalanan sehingga Anda dapat menstabilkan peringkat Anda dalam persiapan untuk memadukan cincin jiwa ke-9 Anda. Kamu akan menjadi judul Douluo sejati kalau begitu, kata Yali kepada Tang Wulin. Tang Wulin mengangguk. Dia berubah dari menjadi sage jiwa ke gelar Douluo dalam waktu singkat 6 bulan selama perjalanannya untuk mengunjungi kedua kekaisaran. Pada saat yang sama, ia telah menyelesaikan perpaduan armor pertempuran 3 kata sehingga perubahannya drastis. Meskipun ia selalu berkultivasi dengan upaya besar, kemajuan yang ia capai dalam peningkatan basis kultivasinya benar-benar luar biasa. Perjalanan kembali akan memakan waktu lebih dari 2 bulan. Jadi, itu adalah waktu yang ideal baginya untuk berkultivasi tertutup. Kalau tidak, akan sulit baginya untuk berkultivasi tertutup setelah kembali. Karena reputasinya, dia sekarang harus menangani lebih banyak tugas untuk Akademi Shrek dan Sekte Tang. Roh Kudus Douluo juga membutuhkan kultivasi pintu tertutup. Dia ingin naik ke pangkat semi-dewa sesegera mungkin. Hanya dengan begitu dia bisa dianggap sebagai limit Douluo sejati. Sejak memiliki Tang Wulin sebagai putranya dan naik menjadi limit Douluo, dia merasa seperti baru dilahirkan kembali. Di Star Luo Empire, Star Luo City, Dai Yuner menatap ke kejauhan saat dia berdiri di observatorium di atas gedung tertinggi di istana. Air mata mengalir di matanya yang cerah. Bagaimanapun, kita tidak ditakdirkan untuk bersama. Brother Wulin, saya berharap Anda baik-baik saja. Kapal selam itu melaju cepat di laut. Meskipun kapal selam itu sangat besar, itu seperti biji jagung di lautan luas. Semua orang termasuk Tang Wulin sedang berkultivasi dengan susah payah di kabin mereka. Yuanen Yehui dan Ye Xinglan bekerja keras untuk membantu kawan-kawan mereka menyelesaikan sisa 3 kata pertempuran mereka. Menurut perkiraan mereka, semua armor pertempuran 3 kata dari 7 monster akan selesai pada saat mereka tiba di benua Douluo. Pada saat itu, seluruh skuadron akan dihidupkan kembali sekali lagi. Mereka berkultivasi dengan lebih banyak upaya sekarang daripada sebelumnya. Penampilan Tang Wulin dalam pertempuran 5 dewa tidak hanya membangkitkan orang luar tetapi juga sangat memotivasi bangsanya sendiri. Pertumbuhannya sangat cepat sehingga kekuatan jiwanya telah melampaui yang lainnya. Yuanen Yehui dan Ye Xinglan hampir mencapai 8 cincin. Mereka akan segera mencapai terobosan. Ketika terobosan selesai, mereka akan menyatu dengan jiwa roh rumput abadi mereka. Dengan menggunakan cincin jiwa mereka yang berusia ratusan ribu tahun, mereka kemudian dapat meningkatkan basis kultivasi mereka selangkah lebih maju. Di sisi lain, Long Yuxue dan anggota unit Dewa Darah meningkatkan diri mereka pada tingkat yang agak mengesankan selama periode ini juga. Long Yuxue dan Jiang Wuyue sangat bagus. Mereka membuat kemajuan luar biasa setelah menerima bimbingan dari Roh Kudus Douluo. Mengikuti jejak Tang Wulin, seseorang akan tetap sederhana meskipun ada kemajuan yang dibuatnya. Itu karena target sepertinya selalu selangkah lebih maju. Dengung yang dalam terdengar tiba-tiba. Itu membangkitkan Tang Wulin dari meditasinya. Apa itu tadi? Sirene. Tang Wulin membuka matanya perlahan dan berdiri sedikit bingung. Tidak ada yang berani mengganggunya karena dia terlibat dalam budidaya pintu tertutup. Namun, pendengarannya yang tajam mendeteksi sirene. Itu bukan hanya dia tetapi sisa Shrek Seven Monsters juga terbangun dari budidaya mereka di kabin mereka. Apa yang terjadi? Tang Wulin mengangkat komunikator yang terletak di lorong yang menuju ke kabin.
Dia kemudian bertanya tentang ruang kendali kapal selam itu. Melaporkan ke Sekte Master. Navigator sonar jarak jauh, kami telah mendeteksi armada besar kapal. Kami sedang melakukan survei untuk informasi lebih lanjut. Sonar jiwa adalah alat penting yang digunakan untuk mendeteksi ancaman di muka. Kemudian menyampaikan informasi melalui gelombang suara di bawah laut. Ketika pertama kali dikembangkan, itu terutama menargetkan deteksi binatang buas di laut. Semua kerajinan laut penting dilengkapi dengan itu. Sonar jiwa Tang Sekte adalah yang paling maju dalam pengembangan. Dan fungsinya adalah menjadi mata kapal selam. Di kedalaman laut, sonar diperlukan untuk pengintaian untuk menghindari musuh jika perlu. Saya segera menuju ke ruang kontrol. Tang Wulin melambaikan tangannya pada teman-temannya yang berjalan keluar dari kabin mereka. Dia memimpin mereka saat mereka berjalan menuju ruang kontrol. Xie ada di samping Tang Wulin. Dia bertanya dengan lembut. Itu tidak mungkin. Bukan. Tang Wulin mengerutkan kening dalam. Sulit untuk mengatakannya. Jika itu armada besar kapal angkatan laut, maka saya khawatir tidak ada kemungkinan lain. Saya benar-benar tidak berharap itu terjadi begitu cepat. Yue Zhenyu berjalan di sisi yang berlawanan. Jika itu masalahnya, maka kita akan berada dalam masalah besar. Kami baru saja meninggalkan benua Bintang Luo. Target utama mereka tentu saja Kekaisaran Bintang Luo. Saya khawatir Star Luo belum menyelesaikan persiapan mereka. Masalah utama di sini adalah bahwa mereka tidak memiliki gagasan sedikit pun tentang kedatangan armada federal. Tang Wulin mengangguk. Menurut teknik pengawasan yang tersedia sekarang, hanya federasi yang mampu melakukan pemantauan jarak jauh menggunakan satelit ruang mereka. Kerajaan Star Luo dan Dou Spirit belum dilengkapi dengan teknologi seperti itu. Mereka hanya bisa mengandalkan radar tetapi jangkauannya agak terbatas. Selain itu, armada federal memiliki sistem anti-radar, sehingga mereka bisa mendekati musuh tanpa mereka sadari. Apa yang harus kita lakukan? Jika serangan mendadak armada federal itu sukses dan perang berjalan lancar, maka misi yang baru saja mereka selesaikan tidak ada gunanya. Setelah Kekaisaran Luo Star dihancurkan, Kekaisaran Dou Spirit sendiri tidak akan mampu menahan serangan armada federal bahkan dengan senjata kelas atas yang disediakan oleh Sekte Tang. Tang Wulin berbicara. Kami akan membahas lebih lanjut di ruang kontrol setelah kami mengetahui lebih banyak tentang situasi ini. Tidak perlu panik. Karena itu, kami beruntung telah menemukan armada federal hanya karena kebetulan. Segera, kelompok itu tiba di ruang kontrol utama. Kapten memiliki ekspresi serius di wajahnya. Dia buru-buru maju begitu melihat Tang Wulin. Sekte Master, Tang Wulin bertanya. Bisakah kita mengkonfirmasi asal armada dan ukurannya? Kapten berbicara dengan suara berat. Kami tidak dapat melakukannya saat ini karena jaraknya terlalu jauh. Namun, menggunakan sonar kami telah menentukan bahwa itu adalah benda besar yang bepergian di permukaan laut. Apalagi ada lebih dari satu. Satu-satunya kemungkinan adalah itu adalah armada laut. Berdasarkan pengalaman saya, hanya federasi yang mungkin memiliki armada laut skala ini. Jadi, Tang Wulin sedikit mengangguk. Dicatat. Apakah ada cara kita bisa menghubungi Kekaisaran Luo Star dan Kekaisaran Dou Spirit? Kapten menggelengkan kepalanya. Tidak. Kami tidak dapat mengirimkan sinyal apapun saat berada di bawah laut. Meskipun kami tidak terlalu jauh dari Star Luo Empire, kami hanya dapat melakukan kontak di permukaan. Namun, kehadiran kami pasti akan ditemukan mengingat radar canggih dan sistem sonar federasi. Kami akan berada dalam bahaya. Armada federal dilengkapi dengan kapal perang anti kapal selam khusus yang memiliki jangkauan serangan 1000 meter. Begitu mereka mengunci kami sebagai target mereka, tidak mungkin bagi kami untuk melarikan diri. Menurut deteksi sonar saat ini, ada lebih dari 100 kapal di armada federal. Selain itu, ada banyak kapal angkatan laut berskala super besar dengan kekuatan penghancur yang pastinya tidak bisa kita lawan. Tang Wulin mengerutkan kening dalam-dalam. Situasi tiba-tiba berubah menjadi yang terburuk. Dia benar-benar tidak pernah berharap masalah itu berubah menjadi urgensi seperti itu. Chapter 1399, The Response. Kita harus memprioritaskan menyembunyikan kehadiran kita terlebih dahulu.
Kita tidak bisa membiarkan mereka menemukan kita atau kita akan berada dalam masalah besar. Tang Wulin mengirim pesanan pertamanya. Jika mereka ditemukan oleh armada federal, ini mungkin bisa membangkitkan kecurigaan pihak lawan dan mengakibatkan armada segera meluncurkan serangan. Jika itu masalahnya, maka kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya. Aku harus tetap tenang. Semakin khawatir saya, semakin tenang saya harus tetap. Tang Wulin dan teman-temannya tidak pernah berpartisipasi dalam perang nyata. Bagaimana mungkin mereka tidak bisa merasakan jantung mereka berdetak kencang menghadapi kedatangan pertikaian yang tiba-tiba? Kemampuan individu mereka tidak layak disebutkan sebelum mesin perang seperti armada federal. Tang Wulin sadar bahwa yang paling penting baginya adalah tetap tenang saat ini. Dia tahu bahwa apapun yang dia putuskan untuk lakukan untuk mengelola situasi ini pada saat ini akan memengaruhi seluruh perang yang terjadi sesudahnya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya sebanyak mungkin. Tang Wulin berbicara dengan suara yang dalam. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sekarang. Pertama, kita harus mengkonfirmasi apakah pendatang baru ini memang armada federal karena ini sangat penting. Jika hanya sekelompok besar makhluk laut yang berenang, kita akan membuat kesalahan besar. Kedua, kita harus memberitahu Kekaisaran Bintang Luo sesegera mungkin agar mereka dapat mulai membuat persiapan yang diperlukan. Ketiga, dan juga tugas yang paling penting, kita harus mencari cara untuk membeli waktu untuk Kekaisaran. Kapten mempertimbangkan sejenak. Pandangannya menunjukkan ekspresi kagum. Seperti yang dikatakan Tang Wulin. Mengingat betapa pentingnya waktu. Ketiga tugas ini adalah yang paling penting untuk mereka lakukan saat ini untuk membantu Star Luo Empire merespons krisis dengan kemampuan terbaik mereka. Kedengarannya mudah. Tetapi bisakah itu benar-benar dilakukan? Tang Wulin bertanya kepada kapten. Bisakah kapal selam kita menentukan apa mereka tanpa ditemukan oleh mereka? Tanpa ragu sedikit pun, kapten menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak mungkin. Meskipun sistem sonar kami canggih, peralatan federasi juga, kami hanya memiliki sedikit keuntungan yang memungkinkan kami mendeteksi mereka dari jarak yang sedikit lebih jauh. Jika ini benar-benar armada federal, mereka pasti akan dapat memperhatikan kita ketika kita mencoba untuk mendapatkan informasi lebih banyak tentang mereka. Ketika mereka melakukannya, mereka akan mengirimkan armada anti kapal selam untuk berurusan dengan kami. Akan sangat sulit bagi kita untuk melarikan diri begitu kita bertunangan. Armada sebesar ini tentu akan memiliki kemampuan untuk meluncurkan serangan laut dalam skala besar. Pada saat itu, kita akan berada dalam bahaya besar. Mata Tang Wulin berkilauan saat dia menarik napas dalam lagi. Sepertinya tidak ada jalan lain. Saya harus menyelidikinya sendiri. Pada titik ini, dia segera berbalik dan melihat ke arah Roh Kudus Douluo yang sudah mengikuti mereka ke dalam ruangan. Ibu, aku khawatir aku akan menyusahkanmu untuk melakukan perjalanan ke Kekaisaran Bintang Luo. Ketika datang untuk terbang, Anda adalah yang tercepat. Kami akan tetap berkomunikasi melalui komunikator jiwa. Saya akan memberitahu Anda segera setelah kami mengetahui apakah ini armada federal. Dan kemudian, Anda akan memberitahu Kekaisaran dengan kecepatan tercepat Anda sehingga mereka dapat dipersiapkan. Apakah Anda akan memata-matai mereka secara pribadi? Jangan. Radar Federasi sangat maju. Dan pasti akan ada limit Douluos yang mengambil alih komando pribadi dalam armada skala ini. Akan ada sejumlah besar pembangkit tenaga listrik. Terlalu berbahaya untuk pergi sendirian, kata Roh Kudus Douluo segera. Tang Wulin berbicara dengan suara berat. Sebaliknya, sendirian, aku akan menjadi target terkecil. Selain itu, kami tidak dapat mengambil risiko mengekspos kapal selam kami karena itu adalah satu-satunya rute pelarian kami. Itu keputusan saya. Dia segera mengirim pesanan tanpa menunggu penjelasan lebih lanjut dari Douluo Roh Kudus. Kakak, kamu tidak seharusnya pergi. Biarkan saya menanganinya. Xie tiba-tiba berbicara. Jiwa bela diri saya memungkinkan saya untuk menyembunyikan diri di celah antara ruang. Sehingga bahkan radar mungkin tidak perlu mendeteksi keberadaan saya. Selain itu, saya hanya perlu melihat dari jauh. Dibandingkan dengan Anda yang menjadi pusat perhatian, jauh lebih mudah bagi saya untuk bersembunyi.
Jiwa bela diri Xie adalah naga ruang waktu yang memungkinkannya menyembunyikan dirinya di luar angkasa. Sejak kebangkitan jiwanya yang kedua, kemampuannya telah tumbuh secara eksponensial. Selain itu, dia adalah seorang master jiwa pertempuran agility dan dia terampil dalam seni mata-mata. Tang Wulin bertukar pandang dengannya. Pada titik ini, tidak ada waktu untuk ragu. Dia hanya perlu merenung sejenak sebelum dia menyadari bahwa memang lebih cocok bagi Xie untuk pergi daripada dirinya sendiri. Baik, kamu pergi kemudian. Kami siap membantu Anda kapan saja. Ingat, jika Anda terdeteksi, Anda harus mengalihkan perhatian mereka ke arah yang berlawanan dari kapal selam. Kami akan kepala dan membantu Anda. Penuh dengan kepercayaan diri, Xie menjawab, "Jangan khawatir. Saya akan memastikan bahwa saya tidak ditemukan. Hanya pendeteksi kekuatan jiwa yang mampu mendeteksi keberadaan saya. Dan tidak mungkin untuk menentukan lokasi saya dengan tepat." Tang Wulin menatapnya dalam-dalam. "Waktu melawan kita. Jadi kamu harus segera pergi. Ibu, kamu harus pergi sekarang juga." Roh Kudus Douluo mengangguk. Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia merasa bersyukur saat melihat tekad dan resolusi di Tang Wulin. Kemampuan untuk mengambil inisiatif untuk memikul tanggung jawab pada saat-saat penting dan untuk mengelola krisis dengan tertib adalah kemampuan wajib seorang pemimpin. Bahkan jika dia salah pada akhirnya, itu akan menjadi pengalaman yang sangat penting untuk pertumbuhannya. Selain itu, dia merasa bahwa Tang Wulin mengelola masalah ini dengan cara yang paling tepat. Kapal selam itu bergerak dengan hati-hati. Dua ventilasi terbuka perlahan dan menyemburkan dua semburan udara secara bersamaan. Xie dan Roh Kudus Douluo duduk di dalam pot pelarian mereka sendiri, diluncurkan keluar pada saat yang sama. Tujuan paling penting dari pot pelarian adalah untuk menyelamatkan ketika kapal selam itu memiliki bagian yang salah yang menyebabkan kegagalannya untuk muncul ke permukaan. Di seluruh kapal selam, ada total 10 polong tersebut. Mereka akan terlontar beberapa ratus meter ke dalam air sebelum mengandalkan daya apung mereka untuk mengapung ke permukaan. Pot melarikan diri juga mampu mempertahankan tekanan yang sesuai secara internal. Sangat mahal untuk membuat pot ini. Meskipun Federasi sedang meneliti teknologi kapal selam, mereka jelas tidak memiliki pot yang terpasang. Mereka pergi. Tang Wulin berkata kepada kapten. Misi penyelidikan dan pengintaian dapat diteruskan kepada mereka. Tugas kita sekarang adalah memperlambat armada. Tolong laporkan kapasitas tempur kapal selam ini. Ya, kapten mengangguk. Kapal selam ini dilengkapi dengan 16 peluncur meriam jiwa yang mampu menembakkan amunisi jiwa tetap dari model dan peringkat apapun. Ada 4 rongga torpedo yang digunakan untuk memotret torpedo dari 3 model yang berbeda masing-masing dengan kemampuan yang berbeda. Namun, torpedo ini sebagian besar digunakan untuk kapal perang di armada laut. Torpedo kami tidak akan menembus pertahanan induk. 3 jenis torpedo adalah api cepat, interferensi, dan ledakan. Jenis peledak adalah yang paling kuat. Sedangkan jenis interferensi sebagian besar digunakan untuk melepaskan berbagai gelombang elektromagnetik dan sonar untuk mengganggu peralatan musuh, menyebabkan mereka memberikan bacaan yang salah. Torpedo tipe interferensi kami adalah yang paling canggih yang pernah ada. Tang Wulin berbicara. Bagaimana dengan amunisi jiwa kita? Berapa banyak yang kita miliki? Pertanyaan itu membuat sang kapten sedikit bersemangat. Dengan penuh semangat, dia menjawab, "Untuk misi ini, kami membawa peralatan dengan standar tertinggi. Termasuk 3 amunisi jiwa tetap peringkat 9, 12 peringkat 8, 24 peringkat 7 dan lebih dari 100 peringkat 5 dan peringkat 6 diperbaiki. Amunisi jiwa. Peralatan di kapal perang jelas tidak sebagus milik kita. Kapal selam tidak dapat menggunakan meriam jiwa konvensional untuk pertempuran sehingga amunisi jiwa tetap lebih cocok untuk kita. Namun, kita hanya bisa menggunakan amunisi Soul tetap peringkat 5 ke atas. Kalau tidak, kita tidak akan bisa memastikan lintasan, kecepatan, dan jarak melalui air laut." Tang Wulin sedikit mengangguk. Dia mengerti bahwa ini adalah kartu trufnya. Dan dia harus menghentikan armada federal besar-besaran dengan menggunakannya. "Apakah Anda punya saran untuk menghentikan armada ini di sini?" Tang Wulin bertanya pada kapten. Kapten bimbang sejenak.
Sekte Master. Kita tidak akan punya kesempatan. Tang Wulin tertegun sejenak karena dia tidak pernah berharap kapten akan menjawab dengan pasti. Tidak akan berdiri kesempatan. Tang Wulin menatapnya dengan kaget. Saya pikir kapal selam kami adalah yang paling canggih di dunia. Sang kapten berbicara dengan senyum pahit. Memang benar bahwa kapal selam kami adalah yang paling canggih. Tetapi kami juga menghadapi armada paling kuat di dunia. Menurut informasi yang diperoleh sebelumnya, perang akan dilancarkan oleh koalisi yang terdiri dari 3 armada laut besar. Armada Dewa Laut, Armada Issea, dan Armada Nordsea. Ini sudah hampir setengah dari Angkatan Laut Federasi. Kapasitas pertempuran dari ketiga armada besar ini tidak tertandingi dimanapun di dunia menurut data yang tersedia. Itu cukup kuat untuk menghancurkan seluruh Star Luo Empire. Dan itu sepenuhnya dilengkapi dengan banyak senjata jiwa paling canggih dan peralatan mata-mata. Sama sekali tidak mungkin bagi kita untuk menghentikan mereka hanya dengan kapal selam. Seluruh kru kami dan semua senjata kami akan hancur berkeping-keping dalam waktu 5 menit setelah ditemukan. Sekali lagi, Tang Wulin menarik napas dalam-dalam. Tidak bisakah kita menggunakan gangguan jarak jauh? Kapten menjawab, kita bisa. Tetapi kemungkinan kita ditemukan terlalu tinggi setelah diinisiasi. Armada utama federasi semuanya dilengkapi dengan sistem jaring radar jarak jauh mereka sendiri sekarang. Yang meliputi permukaan laut dan bawah air. Kecuali jika kita dapat tenggelam ke laut dalam segera setelah satu peluncuran dan tidak mengungkapkan diri kita. Kita pasti akan ditemukan. Armada akan meluncurkan penyelidikan skala penuh setelah 1 kali upaya campur tangan. Sehingga kami tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk meluncurkan lagi. Situasinya lebih merepotkan daripada yang dia bayangkan. Tang Wulin tidak menyangka bahwa armada federal bisa sangat kuat. Menurut pengarahan yang diberikan oleh kapten, peluang mereka hampir tidak ada. Chapter 1400 Deep Submergence. Namun, jika mereka tidak mampu menghentikan armada ini, pasukan besar akan berbaris ke perbatasan Kekaisaran Bintang Luo dalam waktu tidak kurang dari 2 hari. Masih sulit untuk mengatakan apakah Star Luo Empire selesai menyiapkan sumber daya militer yang dibawa oleh Tang Wulin. Tidak. Kita harus membantu mereka untuk menghentikan armada. Selain itu, masih ada satu masalah lagi untuk Tang Wulin. Itu adalah bahwa dia ingin menghentikan armada tanpa menyebabkan kerusakan nyata pada itu. Dia merindukan perdamaian dan tidak akan menyerang kedua belah pihak. Para prajurit di armada federal juga makhluk hidup. Mungkin, aku punya cara. Berdiri sedikit di belakang Tang Wulin, Long Yuxue angkat bicara. Dia datang ke grup dengan terburu-buru. Dia baru saja masuk melalui pintu ketika dia kebetulan mendengar percakapan antara Tang Wulin dan kapten. Tang Wulin sangat gembira. Dia buru-buru berkata, "Tolong beritahu kami saran Anda." Long Yuxue menjawab, "Untuk mengganggu musuh sementara tidak mengekspos diri kita dengan kemampuan terbaik kita. Pertama-tama kita harus memiliki perubahan paradigma dalam cara kita menanganinya. Kita seharusnya tidak bergantung pada penggunaan senjata untuk mengganggu armada secara langsung. Kita harus menggunakan metode lain. Sebagai contoh, kami menggunakan topografi untuk keuntungan kami. Sama seperti bagaimana kita memanfaatkan topografi bagian itu sejak lama. Menciptakan segel di pegunungan bersalju untuk memastikan keamanan rakyat kita selama bertahun-tahun." Kapten itu mengerutkan kening dalam-dalam. Itu semua air laut di lautan luas. Topografi macam apa yang bisa kita manfaatkan di sini? Bahkan jika kita bisa meledakkan amunisi jiwa kita yang tetap di laut dan menyebabkan gelombang pasang sesaat, itu hanya akan menjadi penghalang sementara bagi armada federal skala ini. Terlebih lagi, mereka pasti akan menyadari bahwa itu buatan manusia. Long Yuxue menggelengkan kepalanya dan berbicara. Memang benar itu semua air di laut. Tetapi bahkan samudera yang tak terbatas ada dengan dukungan dari seluruh planet Douluo. Air harus melekat pada suatu zat untuk memicu gerakan yang berdampak. Target kami tidak di air atau permukaan air. Tang Wulin dan kapten hampir berkata serempak. Dasar laut. Long Yuxue berhenti berbicara ketika dia menyampaikan maksudnya. Dia mengangguk dengan lembut. Seketika, mata Tang Wulin mulai bersinar. Apa yang akan terjadi pada dasar laut jika kita memiliki daya tembak yang cukup untuk membuat ledakan?
Kapten berbicara. Itu akan tergantung pada lokasi ledakan. Jika itu hanya ledakan dasar laut biasa, itu akan memicu gelombang pasang paling banyak. Tetapi itu tidak akan bertahan terlalu lama. Namun, jika ledakan memicu gempa laut dan bahkan mencapai gunung berapi samudera, itu akan menciptakan efek riak besar. Seluruh ruang maritim akan sibuk. Tang Wulin berbicara. Jika gunung berapi dipicu, apakah itu akan membahayakan armada federal? Kapten berbicara. Itu tergantung pada bagaimana mereka merespons. Armada federal skala ini tentu saja akan dilengkapi dengan perangkat yang dapat menahan perubahan cuaca. Misalnya, armada federal memiliki mesin yang disebut aliansi strategi yang dapat digunakan untuk menghubungkan sementara kapal perang untuk stabilitas melalui penggunaan mesin jiwa. Jadi, saya pikir sangat sulit untuk membahayakan armada. Namun, ini akan menjadi metode yang efektif untuk menahan mereka jika hasilnya cukup kuat. Misalnya, jika energi yang dikeluarkan cukup kuat, itu akan menyebabkan radar dan sonar mereka tidak berfungsi. Tang Wulin mengangguk. Maka sepertinya proposal ini bisa dilakukan. Kapten berbicara dengan senyum pahit. Itu tidak mudah. Sekte Master. Saya menyebutkan ini sebelumnya. Ini dibangun di atas premis bahwa kita mampu memicu gempa bawah laut atau gunung berapi samudera. Namun, sama sekali tidak mungkin kita dapat mendeteksi level laut yang lebih dalam dengan peralatan kita. Kecuali itu adalah tipe fluktuasi energi yang sangat jelas seperti gunung berapi samudera yang sudah akan meletus. Itu akan seperti pengerukan untuk jarum di laut. Ini terlalu sulit. Jika itu berakhir hanya ledakan biasa, efeknya akan sangat mengkhawatirkan. Wajah Tang Wulin akhirnya tersenyum tipis. Semua orang mungkin tidak dapat melakukannya. Tetapi itu tidak berarti bahwa dia tidak dapat melakukannya. Serahkan misi eksplorasi dasar laut kepadaku. Saya percaya bahwa saya pasti akan dapat merasakan kehadirannya jika ada. Kapten, tolong berikan pot pelarian untuk saya. Rendam kapal selam ke kedalaman dasar laut lalu luncurkan pot pelarian. Tolong lakukan itu dengan energi yang cukup untuk mendorong pot ke tanah. Kapten memandang Tang Wulin dengan bingung. Bagaimana, Sek Master? Pot pelarian adalah sekali pakai. Secara alami bukan masalah bagi pot untuk mengapung ke permukaan laut dan Anda dapat membukanya untuk melarikan diri sendiri juga. Jika Anda beberapa ratus meter di dasar laut yang tertutup tanah, tidak peduli bagaimana Anda akan berkomunikasi dengan kami. Anda bahkan tidak akan bisa melepaskan diri. Ada tekanan air yang sangat besar di kedalaman dasar laut. Tidak mungkin bagi kami untuk menyelamatkan Anda. Tang Wulin menjawab tanpa ragu-ragu. Tidak perlu bagi Anda untuk khawatir tentang ini. Saya memiliki kepercayaan total. Tekanan air tidak cukup untuk membunuhku dan aku bisa keluar sendiri. Lakukan seperti yang saya katakan dan siapkan amunisi jiwa tetap peringkat 9 pada saat yang sama. Tunggu saya kembali setelah saya menemukan titik ledakan yang cocok. Dan kami akan segera mengambil tindakan. Kapten akan mengatakan sesuatu ketika bahunya dicengkeram oleh Yue Zhengyu. Lakukan seperti yang diperintahkan Master Sekte. Master Sekte meraih kemenangan dalam pertempuran 5 dewa. Jadi ini bukan apa-apa baginya. Orang biasa tidak mungkin memahami kemampuan fisik Tang Wulin sama sekali. Hanya teman-temannya yang bisa memahaminya sedikit lebih baik daripada yang lain. Apa yang merupakan tekanan air mematikan bagi orang biasa sama sekali tidak untuk Tang Wulin. Tidak ada keraguan bahwa dia ingin mencoba mencari titik ledakan yang paling cocok dengan mengandalkan kekuatan spiritual domain rohnya yang tangguh. Memang benar bahwa lautan memiliki tekanan yang sangat besar. Tetapi disitulah unsur air paling tebal. Mengingat kemampuan fisiknya sebagai anak alam serta kekuatan spiritual dari domain rohnya, sangat mungkin bahwa Tang Wulin dapat menemukan titik pemicu yang cocok selama itu masih dalam batas kemampuannya. Melihat ekspresi tenang orang lain, tatapan kapten berubah tanpa sadar saat dia memandang Tang Wulin. Dia bisa merasakan bahwa para sahabat dari guru sekte ini tampaknya memiliki keyakinan yang hampir buta padanya. Baik-baik saja maka. Pot melarikan diri adalah kabin logam dalam bentuk kapsul sekitar 2,5 meter panjangnya. Ada beberapa peralatan yang melekat pada bagian dalam lambung. Ini karena polong akan terombang-ambing dan berubah sampai batas tertentu selama proses melarikan diri untuk kehidupan seseorang.
sehingga peralatan harus terpasang. Xie dan Roh Kudus Douluo sudah pergi. Dan tidak ada cara untuk mengirim pesan kepada mereka sementara sisanya masih di bawah air. Sisanya hanya bisa percaya bahwa mereka akan berhasil. Juga, Xie perlu berkomunikasi dengan kapal selam melalui pod pelarian yang dia gunakan sebelumnya. Dia dapat menyampaikan informasi sehingga mereka dapat segera merespons. Suara kapten terdengar mentransmisikan melalui peralatan komunikasi di dalam pod pelarian. Kapal selam itu mulai turun ke laut dalam. Kedalaman saat ini 1.800 meter, 1.900 meter, 2.000 meter. Peralatan penyesuaian tekanan air di kapal selam sangat mengesankan. Jadi Tang Wulin tidak bisa merasakan banyak perubahan ketika dia berada di bagian dalam kapal selam. Emosinya santai saat ini. Karena dia menenangkan dirinya sendiri. Kekuatan spiritual seseorang akan berfluktuasi. Sehingga semakin gelisah seseorang, kekuatan spiritual seseorang akan semakin kacau. Di sisi lain, jika mereka tenang, kekuatan spiritual mereka akan lebih lembut dan terkendali. Mereka yang basis kultivasi spiritualnya telah mencapai tingkat tertentu akan memiliki kesadaran seperti itu. Tidak ada keraguan bahwa Tang Wulin sudah melakukannya. Daerah ini sekitar 3.000 meter. Kapten sudah memberitahu Tang Wulin tentang kekuatan tekanan air sedalam itu. Kapal selam akan menunggu kepulangannya di laut dalam karena kapten sangat khawatir dengan perjalanan kepulangan Tang Wulin. Di sisi lain, Tang Wulin sangat tenang dan tenang karena ia memiliki keyakinan mutlak pada dirinya sendiri. 2.800 meter, 2.900 meter, 3.000 meter, bersiaplah untuk peluncuran pod pelarian. Sekte Master, apakah Anda siap? Suara kapten masih agak ragu-ragu. Tanpa gentar, Tang Wulin menjawab, kita akan mulai. Bersiaplah untuk meluncurkan. 3, 2, 1, luncurkan. Tang Wulin merasakan jalan keluar yang dia duduki dengan keras. Pada saat berikutnya, itu dikejutkan oleh kekuatan seismik yang mengguncang seluruh polong. Tang Wulin bahkan bisa merasakan sensasi tanpa bobot yang luar biasa. Seluruh proses itu hanya sesaat. Suara puff terdengar. Kecepatan turun dan Tang Wulin menyadari bahwa pod pelarian sudah bosan ke laut. Dia memadatkan semangatnya untuk merasakan perubahan di sekitarnya dengan tenang. Segel kedap udara pod melarikan diri sangat efektif, sehingga bisa menjaga tekanan dari mendapatkan. Meskipun berada di laut dalam, setidaknya untuk saat ini. Namun, Tang Wulin menemukan bahwa ia masih dapat dengan jelas merasakan fluktuasi elemen air yang datang dari luar. Dia melepaskan kekuatan spiritualnya di luar pot untuk mulai berkomunikasi dengan elemen air. Kekuatan spiritual domain rohnya menyebar dengan cepat. Ini masih pertama kalinya ia begitu dalam di laut. Dia hanya menyelam ke kedalaman beberapa ratus meter ketika dia berkultivasi dengan Mu Ye tahun yang lalu. Dunia macam apa yang akan ada di kedalaman 3.000 meter? Pasti sangat indah. Tang Wulin merasakan segala sesuatu di dunia luar dengan perasaan ini di benaknya. Ada sejumlah kecil sumber kehidupan. Tetapi ada tekstur lengket pada elemen air. Bersambung.